Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso. Di hari Rabu yang sore ini kita masih setia menemani antum perjalanan untuk pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga, bahkan yang mungkin masih lembur atau mungkin yang sengaja nungguin ngaso, Masya Allah, setia tentunya ya. Masih bersama saya dan guru kita dalam program ngaso, dan alhamdulillah spesial banget episode. Karena selama ini kita tahu nih, kita udah masuk bulan Rajab, setelah Rajab nih ada bulan Sya'ban. Tentu banyak kemuliaan-kemuliaan Sya'ban yang tentunya isinya ilmu deh pokoknya. Tapi ilmunya bukan dari aneh, dari guru kita nih Ustaz Afif. Sebelumnya kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz, kita udah 1 bulan penuh menjalani bulan Sya'ban. Bulan Rajab. 1 bulan penuh nih kita udah. Dan kita udah masuk Sya'ban. Tentunya kalau deh ngomongin Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tentunya ada perlu bekal-bekal nih Ustadz. Mungkin bukan hanya saya, teman-teman ngasok di rumah. Mungkin yang udah tahu, ada yang belum tahu. Atau mungkin juga, mohon maaf, ada yang lupa gitu Ustadz. Nah sebenarnya apa sih Sya'ban ini? Kita bakal bahas di episode kali ini Ustadz. Ustadz, sebenarnya kalau kita bicara ngomongin nggak boleh kita perdebatkan nih Ustaz ya. Keistimewaan bulan Sya'ban itu apa sih Ustaz? Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'. Mengenai keistimewaan bulan Sya'ban. Jadi sudah nggak asing kita mendengar istilah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Pertengahan Sya'ban. Ya, setengah dari Sya'ban. Wah, setengah. Biasanya setengah-setengah nggak enak ya? Nggak enak Ustaz. Kalau ibaratnya makan setengah, nasi setengah Bu, kurang kenyang Ustaz. Kentang, kenyang tanggung ya. Tapi ternyata setengah Sya'ban ini ada keistimewaannya. Masya Allah. Jadi bulan itu ada yang istimewa di awal, 10 hari awal. Ada yang bulan istimewa di 10 hari tengah-tengahnya. Ada bulan yang istimewa di 10 hari akhir. Nah, 10 hari awal ada keistimewaan punyanya bulan Dzulhijjah. Nah, 1 sampai 10 Dzulhijjah tuh istimewa tuh. Ayyamul Hajj wal Umrah, harinya sibuknya jamaah haji dan umrah. Kemudian 10 hari pertengahan itu keistimewaan punyanya bulan Sya'ban. Nah, keistimewaan punya bulan Sya'ban karena adanya nisfu Sya'ban. Setengah dari bulan Sya'ban. Itu ada keistimewaannya. Kemudian ada 10 hari akhir Ramadan. Itu 10 hari akhir yang istimewa. Jadi ada yang bulan keistimewaannya di awal, ada yang keistimewaan di tengah, ada yang keistimewaannya di akhir. Masya Allah. Nah, saat ini kita ditakdirin oleh Allah untuk merasakan keistimewaan di pertengahan bulan Sya'ban. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita merasakan keistimewaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Amin. Begitu. Jadi kalau tadi disebutin Bintang ada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini kayak paketan memang ya. Wah, loh, paketan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bahkan ada orang yang sampai puasa di Rajab, Sya'ban, terus Syawal, Ramadan nih. Dia full puasa, ada yang kayak begitu. Oh, puasa. 3 bulan Tat? Iya, 3 bulan. Jadi ada yang dia pemanasannya sampai sebegitunya. Nah, mengenai keistimewaan bulan Sya'ban, banyak yang ulama membahas, salah satunya adalah Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Ada apa di bulan Sya'ban? Kita ambil dari kronologi sejarah dulu. Dalam hitungan sejarah tercatat peralihan arah kiblat ya. Kemarin Mbak Bintang baru pulang umroh ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ngelewatin Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain di Madinah. Masjid di situ tempat bersejarah Nabi SAW menerima pergeseran arah kiblat. Pergeseran arah kiblat setelah sebelum ke Baitul Maqdis, kembali lagi ke Masjidil Haram. Kembali ke Ka'bah Baitullahil Haram. Itu terjadinya di bulan Sya'ban. Anda nggak akan cerita panjang lebar gimana seperti apa, tapi itu terjadinya di bulan Sya'ban. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyaksikan wajahmu sering didongakkan ke atas langit wahai Muhammad. Menantikan turunnya wahyu. Lintasan hati Nabi Muhammad pengen kiblat kembali ke Ka'bah. Sampai Allah Subhanahu wa taala begitu cepat mengijabah keinginan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kami pasti akan memalingkan kiblat kepada kiblat yang kau senangi.
Maka di fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah kiblatmu kepada Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban setelah 17 bulan lebih umat Islam beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, mudah-mudahan Allah Ta'ala cukupkan segala keburukan yang terjadi di Baitul Maqdis. Ya. Itu sejarah. Kemudian dalam tinjauan amalan di bulan Sya'ban. Amalan di bulan Sya'ban Nabi SAW itu sampai mendapatkan respon dari sahabat Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, aku menyaksikan engkau ini menjalani puasa yang berbeda daripada puasa di bulan-bulan lainnya. Artinya menjalani puasa di bulan Sya'ban berbeda dengan puasa di bulan-bulan lainnya. Puasa sunnah nih maksudnya? Nah, puasa sunnah. Maka kata Rasulullah menjawab, "Dzaka syahr yaghfal anhun nas." Bulan tersebut, bulan Sya'ban, bulan orang banyak lalai. Nabi SAW menyebutnya bulan orang banyak lalai. Kalau kita setiap bulan lalai ya? Lalai. Setiap bukan nggak setiap kenal hari. Nggak kenal musim, nggak kenal waktu. Tapi Nabi SAW menegaskan bulan Sya'ban banyak orang lalai. Ya. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa bulan tersebut adalah wa fihi turfa'u fihi al-a'mal, dan di bulan Sya'ban diangkatnya laporan amalan pada Allah Subhanahu wa taala. Laporan amalan tahunan. Laporan amalan tahunan. Emang harus dilaporin, emang Allah nggak tahu. Allah Maha mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat untuk memperlihatkan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Bala tentara Allah banyak. Ya, Allah Maha mengetahui, tanpa malaikat pun tahu amalan hamba-hambanya. Tapi Allah mau ngasih lihat ini loh. Bala tentara Allah, ada malaikat-malaikatnya yang melaporkan amal ibadahnya. Dan sebenarnya Allah Maha mengetahui setiap saat amal ibadah kita. Tetapi Rasulullah SAW melanjutkan, wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Aku senang diangkat laporan amal ibadahku sementara aku dalam keadaan ibadah berpuasa. Itu kata Rasulullah SAW demikian. Artinya paling enggak di ujung amalannya cakep gitu. Ketika kalau laporan gimana sih? Memberikan kesan di akhirnya yang indah, ya, kesan yang bagus. Maka Nabi SAW dari awal pasti semuanya bagus, Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mau mengajarkan umatnya, laporannya di akhirnya yang bagus gimana. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya penuh dengan keburukan, penuh dengan catatan kemaksiatan, ditutup dengan kebaikan, dengan puasa, dianggap yang lainnya baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap yang lainnya bagus. Makanya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Mungkin levelan kita Bang Bintang nggak bisa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya puasa sunnah aja deh. Puasa sunnah aja. Atau mungkin puasa wajib yang kemarin ketinggalan di bulan Ramadan. Nah, itu nanti akan jadi pertanyaan juga tuh. Nah, siap. Sahabat-sahabat ngaso, sebelum kita masuk nih, antum yang tadi Ustaz bilang tuh, ada yang puasanya masih utang, bahkan juga lupa, atau mungkin juga waktu itu nggak puasa karena uzur sebab sakit, atau mungkin beberapa hal. Nah, mumpung udah masuk bulan Sya'ban, buru-buru dibayar deh. Tadi Ustaz bilang kan, mumpung bulan Sya'ban, biar catatan akhir kita juga menjadi catatan yang ajib gitu. Kita akan kembali, jangan kemana-mana setelah yang satu ini, tetap di Ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sahabat-sahabat Ngaso. Ustaz, ini Ane sebelumnya mau disclaimer dulu ya. Ane bukan mau yang memperdebatkan merayakan Sya'ban atau yang tidak merayakan Sya'ban.
Karena kita di bawah majelis Rasulullah, kita menjalankan perayaan malam nisfu Sya'ban. Ustaz, di dalam perayaan malam nisfu Sya'ban itu ada membaca Yasin 3 kali. Terus ada yang bilang katanya berdoa untuk dosa-dosa yang kemarin mohon diampuni. Terus ada lagi yang berdoa katanya mudah-mudahan yang paling afdol atau mungkin yang paling diharap-harapkan nama semua jamaah adalah bertemu dengan bulan Ramadan. Sebenarnya secara utuh ini siapa sih Ustaz yang kita contoh? Apakah orang-orang soleh dulu, apakah Nabi mengajarkan Ustaz? Nah, yang pertama kita menampilkan dulu keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya. Malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Itu malam istimewa bahwa yaghfirullah li jami'i khalqi. Allah mengampuni dosa seluruh hamba-hambanya. Jadi seluruh makhluknya Allah diampunin terkecuali 2 kelompok, illa musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang nggak beriman nggak kebagian ampunan Allah SWT. Ya, jangan sampai, orang yang beriman. Au musyahin, atau orang yang musyahin. Musyahin ini musuhan. Ya, orang yang musuhan. Levelnya nyari sama kayak orang musyrik, coba. Nggak kebagian ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau musuhan kan orang sama orang. Iya, musuhan, ya kan? Musuhan dia sebenarnya bisa jadi muslim sama muslim. Dia bermusuhan. Kalau tadi musyrik nggak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muslim sama muslim bermusuhan, levelnya nyari sama kayak orang musyrik, nggak kebagian ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, ya Allah. Mungkin kemarin ya ada yang bermusuhan, debat panjang lebar, sampai urat keluar mungkin, gitu. Dijadikan momentum nih Ustaz ya. Yang kemarin berdebat, ya mohon maaf berdebat urusan dunia gitu ya. Ini dijadikan momentum gitu. Iya, kemarin debat sampai ular angkat-angkat suara, sampai live group misalnya. Ya udah nggak tegur-teguran. Sekarang nih momen mau dekati malam nisfu Sya'ban. Kalau pengen dapat obral ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, buru-buru minta maaf, berdamai, agar kebagian ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi garis besar yang harus digarisbawahi di sini adalah obral ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Obral ampunan. Ya, obral ampunan. Terus gimana cara mancingnya? Kan banyak pancingan. Terserah itu mau pancing kayak Saat minta maaf, Anda nggak mau Yasin 3 kali. Anda mau baca Al-Baqarah 3 kali, boleh nggak? Boleh nggak baca Al-Baqarah 3 kali malam nisfu Sya'ban? Boleh nggak? Al-Hadis sih nggak tahu ilmunya. Iya, boleh-boleh aja. Boleh. Tapi ini sanggup nggak baca Al-Baqarah 3 kali? Iya, panjang banget Ustaz ayatnya. Kepanjangan ya, baca Al-Baqarah 3 kali. Maka ulama memiliki kebiasaan baik. Kebiasaan baik membaca surah Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Kemudian diniatkan. Yang pertama, panjang umur. Yang kedua, rezeki lancar. Yang ketiga, istiqomah apa, wafat husnul khotimah. Boleh nggak kayak begitu? Tawassul dengan amal soleh boleh. Tawassul dengan amal soleh itu boleh. Amal soleh. Aneh sedekah 100.000, doainnya biar orang tua diberi kesembuhan. Doainnya biar aneh sehat mulu. Dengan uang 100.000, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sama Allah dengan aneh tawassul nih, jadiin sebagai tawassul. Tawassul amal soleh boleh. Maka sama kayak baca surah Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban boleh. Nggak membaca pun juga nggak masalah. Aneh mau baca biar anti mainstream 3 kali udah biasa. Aneh baca 5 kali boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Tapi ini udah diamalin sama orang-orang terdahulu. Dan ini bukan dari baginda Nabi Muhammad SAW pengarahan baca Yasin 3 kali. Tapi kan hal itu boleh-boleh aja kan, yang nggak boleh kalau sesuatu hal yang bertentangan. Bertentangan. Nabi nggak pernah ngajak, ini suruh baca Yasin, baca Quran, Nabi SAW memerintahkan baca Quran. Iya. Kemudian baca Yasin 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Kenapa? Kenapa harus di malam nisfu Sya'ban? Kita nggak meyakini bahwa 3 kali Yasin itu harus di malam nisfu Sya'ban aja. Ente di besok malam ente baca malam 3 kali Yasin, boleh-boleh aja. Ente mau baca di malam taruh malam Minggu baca Yasin 3 kali boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu mentaksis amal, mengkhususkan amalan di suatu waktu dan melarang amalan di lain waktu. Contohnya 3 kali Yasin cuman di malam nisfu Sya'ban. Selain malam nisfu Sya'ban nggak boleh baca 3 kali Yasin. Kita nggak punya keyakinan kayak gitu. Kita malam nisfu Sya'ban boleh baca Yasin 3 kali. Malam lainnya boleh juga baca Yasin 3 kali. Itu meminta. Jadi di sini kalau bilang ada yang setuju nggak setuju, dipersilahkan. Dipersilahkan. Kita bukan untuk yang memperdebatkan itu ya. Tapi mohon maaf,
kita juga sebagai apa namanya yang menjalani itu juga perlu ilmunya biar tahu gitu untuk secara kemantapan keseluruhan. hati itu. Kemantapan Jadi hati. ini sumbernya bagian dari arahannya ulama. Arahan ulama. Arahannya ulama, Yasin qalbul Quran, Yasin jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Kita baca di pertengahan Sya'ban 3 kali dengan niatan. Itu semuanya boleh-boleh aja. Ente nggak mau baca juga diperbolehkan. Gitu, minta. Ustaz, kalau tadi Ustaz bilang adalah Sya'ban ini bisa dibilang bulannya Allah mengobral maaf. Tadi kan ya mungkin siapa yang nggak punya salah gitu Ustaz ya. Sebenarnya amal yang kan kadang-kadang kita sebagai umat nih bingung nih mau gimana. Tapi kan padahal ulama-ulama kita udah mengajarkan amalan yang paling afdol kita kerjakan di bulan Sya'ban nih Ustaz. Amalan paling afdol apa ya? Jadi ulama suka ada musim-musimnya. Sya'ban disebutnya musimnya selawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti nggak baca Quran. Kita baca Yasin 3 kali. Kita baca yang lain. Tapi ada musim porsinya mungkin lebih banyak daripada yang lain. Sya'ban. Karena dengan dalil bahwa surah Al-Ahzab, Al-Fakir lupa ayatnya, ayat berapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka jadi di bulan Sya'ban ini punya keistimewaan dengan bersalawat memperbanyak. Ini perintah. Allah memerintahkan salat, haji, zakat. Allah tidak salat, tidak haji, tidak zakat. Allah memerintahkan salawat, Allah Subhanahu wa taala mengawali salawat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salawat. Malaikat mengerjakan salawat. Baru ngajak seluruh orang beriman untuk bersalawat. Dan ayat untuk bersalawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Nah, turunnya di bulan Sya'ban. Jadi mungkin kalau ditanya amalan apa ya, bisa dijadikan memperbanyak salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Masya Allah. Sahabat-sahabat ngaso itu dia tadi yang Anda bilang. Enaknya punya guru ini. Nggak tahu, nggak ngerti, buntu, tanya guru gitu loh. Jangan kemana-mana sahabat-sahabat ngaso. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, nggak terasa kita udah di penghujung acara. Tentunya belum selesai nih, masih ada ilmu juga nih. Ya di detik-detik terakhir kita nikmatin dulu guru kita nih, apa yang mau disampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan nih, Ustaz. Kalau kita bicaranya malam nisfu Sya'ban nih, mohon maaf Ustaz, kita kan identik dengan dari yang bawa air dari rumah, bahkan dibikin malam nisfu Sya'ban di musola, di majelis taklim, atau bahkan kumpul-kumpul sendiri sama keluarga. Itu sebenarnya dalilnya gimana saat bawa air gitu? Nah, Hafaknya udah berapa kali nyampe juga sih masalah air itu ya. Jadi air itu sebenarnya sama kayak pada umumnya air biasa. Cuman itu air kita meyakini sudah dibacakan zikir, doa, bacaan Quran, bacaan Yasin. Pastinya punya muatan berbeda daripada keadaan sebelum dibacain. Dalilnya mana? Ya Rasulullah SAW itu ketika mau tidur, beliau terbiasa membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian setelah baca itu ditiupin. Ini tangan itu dikumpulin, artinya dirapetin dulu. Kemudian ditiup 3 kali. 3 kali ditiupin. Kenapa ada tiup kayak gitu? Karena ada bekas habis dibacain surah Al-Ikhlas, ada bekas habis dibacain Al-Falaq, ada bekas habis dibacain surah An-Nas. Ada bekasnya. Bekasnya ditiupin. Dan bukan cuma ditiup selesai, habis itu diusap. Bagian muka, bagian depan, bagian belakang. Dan beliau mengerjakan setiap mau tidur kayak begitu. Masya Allah. Artinya ada muatan, ini mulut bekas baca Quran. Bekas baca Yasin 3 kali. Nah, kemudian akhirnya dibuka. Itu kan ibaratnya kita meyakini tuh
punya efek yang berbeda. Iya. Punya efek yang berbeda. Sekarang sekarang ente gini aja, ada makanan, ente kata-katain tuh makanan. Ente hina makanan, wah ente air begini, ini bawa penyakit apa. Ya, itu akan bawa efek juga kalau meyakini hal tersebut. Ya. Nah, kita meyakini habis baca Quran, ini ada bekasnya di lidah kita. Ada bekasnya, kemudian yang mungkin ada partikel-partikelnya yang dari suara di musola, di masjid, ini kebuka, itu pasti akan bawa efek kebaikan. Gitu aja sih. Kalau ente nggak percaya, aneh nggak percaya, tafadhol. Ente nggak percaya. Toh yang dibaca Yasin kalau Allah gitu. Kan yang kita baca juga Yasin, firman Allah. Ada yang kalau dibaca mantra-mantra nggak jelas. Insya Allah. Itu yang repot tuh. Mantra-mantra nggak jelas sembur deh. Iya. Begitu. Ustaz, nah, sebelum ini ada punya pertanyaan lagi. Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang untuk bagi orang yang punya hutang puasa, silahkan deh dibayar sebelum pas di bulan Sya'ban. Itu batasannya kapan sih Ustaz? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau udah sampai nisfu Sya'ban, arti setengah dari bulan Sya'ban, jangan puasa lagi. Jangan puasa. Maksudnya itu gimana? Jangan puasa bagi orang yang nggak biasa puasa, nggak terbiasa puasa. Ente nggak biasa puasa sama sekali. Gue puasa tanggal 18 Sya'ban. Boleh nggak? Nggak. Jangan. Terkecuali ente biasa. Nanti biasa puasa Senin Kemis. Ya udah, 18 Sya'ban hari Senin misalnya. Boleh nggak puasa? Boleh. Hitungan biasa atau nggak biasanya itu pernah sekali nyobain. Oh iya. Senin Kemis misalnya, ya berarti dia terhitung orang biasa gitu. Biasa jalan puasa. Maka boleh-boleh aja. Nah kalau misalnya puasa wajib gimana? Udah katanya udah sampai nisfu Sya'ban nggak boleh puasa lagi. Kalau puasa wajib tetap puasa. Misalnya 6 hari Ramadan tahun lalu belum dibayar, udah masuk nisfu Sya'ban, gimana Ustaz? Puasa wajib, tetap kerjaan 6 hari itu. Bayar. Begitu minta. Tapi kalau misalkan yang nggak ada hutang puasa, jangan puasa. Kalau dia nggak terbiasa puasa sunnah, jangan puasa. Begitu. Masya Allah. Ya, dan banyak lagi amalan-amalan yang kebiasaan baik di wilayah kita ya. Dia suka berziarah di akhir nisfu Sya'ban. Ya ziarah, ya kan ziarah bersilaturahim ruhiyah. Ini bertanya nih, ziarah ke yang meninggal apa ziarah yang hidup nih? Nah, bisa ziarah ahya atau ziarah amwat. Ziarah orang yang masih hidup, ziarah kepada orang yang udah wafat. Yang masih hidup kita berjumpa, silaturahim. Kapanpun musimnya, lagi musim mau jelang Ramadan, baik-baik aja. Kebawain makanan. Karena mungkin, mohon maaf Ustaz, karena di kampung kita nih, di kalangan jamaah Majelis Rasulullah, disebutnya dengan kebiasaan munggah Ustaz. Munggah. Jadi kadang-kadang kita, yuk kita ziarah. Kalau munggah itu apa? Munggah itu apa? Ya munggah mungkin seperti kayak bikin selamatan atau kita mau masuk lebaran, mau masuk puasa gitu. Boleh, apalagi nanti berbagi gitu. Berbagi sekarang mungkin bahasa sekarang hampers ya. Hampers. Banyak orang berbaginya nanti pas di lebaran. Padahal afdoliannya sebenarnya kalau lebih afdol bagiin sekarang nih. Nih harga beras lagi mahal-mahalnya sekarang nih. Ente bagiin saudara ente, encing ente, paman ente beras, ntar berasnya dimasak buat sahur, berasnya dimasak buat buka puasa. Pahalanya dapat. Ya. Iya, tapi kalau baginya udah besok yang mau lebaran, kira-kira gimana? Ya, makannya nanti habis lebaran. Jadi ente ngasih makanan untuk energi dia berpuasa, untuk energi dia baca Quran, energi dia sholat raweh. Pahalanya gede. Nggak kepikiran ke situ. Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso, itu dia. Tapi sebelumnya kita minta tips dulu nih sama guru kita nih, bagaimana kita melewati bulan Sya'ban ini ditutup dengan ya paling nggak serius dan kita siap untuk memasuki bulan Ramadan. Ustaz minta tipsnya Ustaz, memasuki bulan Ramadan yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban. Apalagi tipsnya? Tadi udah disampaikan semuanya. Ya, perbanyak selawat di bulan Sya'ban. Kemudian ingat ini jadi bulan pemanasan kita. Rapihin lagi tidur kita. Kalau misalnya biasa tidur bangunnya habis subuh, nggak sholat subuh dong maksudnya. Iya, jangan sampai nanti di Ramadan masih baru kelabakan, akhirnya dia kagak sahur, ya gara-gara nggak terbiasa. Jangan jadi orang norak deh. Ya, yang Ustadz bilang pernah cerita apa nih, di Ramadan itu kalau bisa 2 sholat berjamaah jangan ditinggalin, yang Ustadz bilang. Nah, ya kalau bisa itu kita jaga sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, itu punya keutamaan yang besar. Paling berat yang sholat bagi orang-orang munafik. Allah. Begitu Pak.
Masya Allah. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi beberapa tips yang mudah-mudahan bisa terpakai untuk saya pribadi dan sahabat-sahabat ngaso juga mungkin bisa terpakai. Paling enggak kita menghadapi masuknya bulan Ramadan dengan semangat dan istiqomah. Yang baik datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Ustadz gitu. Ya kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.